Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwana Pandi dengan stambuk D1A1 19065, kelas Agribisnis B, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal model transportasi 1. Jadi adapun di sini kita lihat satu soal, yaitu suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos atau biayanya dari masing-masing pabrik ke lokasi adalah sebagai berikut. Untuk P1 ke G1 yaitu sebesar 5, P1 ke G2 yaitu 10, P1 ke G3 yaitu 10, terus P2 ke G1 yaitu 15, P2 ke G2 itu 20, P2 ke G3 itu 15. Dan untuk yang P3 ke G1 yaitu 5, P3 ke G2 10, P3 ke G3 yaitu 20. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Jadi di sini saya akan mengerjakan menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan stepping stone dan modding. Baik, langsung saja saya akan jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan soal tersebut. Di sini saya sudah siapkan tabel yang sudah terdapat biayanya. Jadi kapasitasnya yaitu 60 untuk P1, P2 yaitu 80, P3 yaitu 70. Dengan permintaan pada G1 50, G2 100, G3 60. Jadi di sini sudah terdapat angka 50 dan 10, 80, 10 dan 60. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi pada P1 G1 ini kan kapasitasnya 60. Terus permintaannya yaitu 50. Jadi kita optimalkan saja di sini 50. Nah, terus kita melangkah kepada ke kanan yaitu P1 G2. Kan di sini kapasitasnya 60. Terus permintaannya 50. Jadi kita tulis di sini 10. Dari mana hasil angka 10 ini? Yaitu dari 60 kurang 50 sama dengan 10. Terus kita tidak bisa lagi melangkah ke G3 karena sudah teralokasikan pada G1 dan G2. Terus untuk P2 karena di sini kapasitasnya 80, terus permintaannya 100, jadi 100 kurang 10 itu kan tinggal 90. Jadi langsung saja kita tulis di sini 80 dan sesuai dengan kapasitasnya 80. Terus kita lanjut pada P3 G2. Di sini terdapat 10. Kan 80 tambah 10 itu 90. Jadi kita langsung saja tulis di sini 10 karena permintaannya itu 100. 80 tambah 10 tambah 10 itu sama dengan 100. Nah, untuk di P3 ke G3 kan di sini kapasitasnya 70. Terus 70 kurang 10 itu dapatnya 60. Nah, mungkin itu dari metode yang pertama. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan pada metode kedua. Baik, di sini pada metode 2 ini yaitu metode modding. Di sini kita benar-benar mencari yang memiliki isi untuk mengisi nilai dari G1, G2 dan G3, P1, P2 dan G3. Karena P1 nya di sini kita sudah ketahui sama dengan 0. Terus
untuk mencari G1, G2, G3, P1, P2, P3 itu rumusnya yaitu untuk rumus G1 yaitu CP1 G1 sama dengan P1 ditambah G1 sama dengan biayanya sebesar 5. Nah, di sini P1 nya itu sudah kita ketahui sama dengan 0 ditambah G1 karena G1 nya di sini kita belum ketahui sama dengan biayanya itu sebesar 5, sehingga G1 yaitu sama dengan 5. Di nilai 5 ini kita peroleh dari 5 dikurang 0, maka kita tulis pada G1 di sini yaitu 5. Terus untuk mencari G2 nya yaitu dengan cara CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan biayanya 10, sehingga P1 nya di sini 0 ditambah karena G2 nya belum diketahui jadi kita tulis sini G2 sama dengan biayanya 10. Nah, sehingga G2 sama dengan 10. Nah, nilai 10 juga di sini diambil dari 10 dikurang 0, sehingga hasilnya 10. Maka di G2 ini kita tulis di sini 10. Terus untuk mencari P2-nya yaitu CP2 di CP2 G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan biayanya 20. 20 itu diambil dari sini, sehingga P2-nya itu belum diketahui jadi kita tulis P2 ditambah 10. Nah, di sini sama dengan biayanya 20. Jadi 20 ini diperoleh dari jumlah biaya dari G2, sehingga P2 itu sama dengan 10. Nilai dari 10 ini yaitu 20 dikurang 10 sama dengan 10, sehingga kita tulis P2 nya di sini yaitu 10. Nah, untuk mencari P3 nya CP3 G2 sama dengan P3 ditambah G2 sama dengan biayanya itu 10, sehingga di sini karena P3 nya belum diketahui jadi kita tulis ini P3 ditambah 10. Nah, 10 ini diambil dari G2 sini, G2 sama dengan 10, sehingga P3 sama dengan 0 karena 10 dikurang 10 itu sama dengan 10 dikurang 0 itu sama dengan 0. Jadi P3 nya itu sama dengan 0. Terus untuk mencari G3 nya yaitu CP3 G3 sama dengan P3 ditambah G3 sama dengan biayanya yaitu 20. Nah, 20 di sini diambil dari G3. Jadi karena P3 nya di sini sama dengan 0, jadi karena kita mencari G3 ditambah G3 sama dengan 20. Nah, sehingga G3 sama dengan 20. 20 ini diperoleh dari 20 dikurang 0. Jadi G3 nya yaitu sebesar 20. Nah, setelah seperti ini terus nah di sini sel yang tidak memiliki isi yaitu P1 ke G3, P2 ke G1, P2 ke G3, P3 ke G1. Nah, di sini setelah saya kerjakan tadi sel yang tidak memiliki isi, jadi kita tulis ini K P1 G3 sama dengan CP1 G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan karena CP1 G3 itu nilainya 10 dan P1 nya itu 0 dan G3 nya itu 20. Jadi hasilnya itu min 10. Terus sel yang tidak memiliki isi yang kedua yaitu KP2 G1 sama dengan CP2 G1 kurang P2 dikurang G1. Jadi nilai dari CP2 G1 yaitu 15 dikurang 10, P2 nya yaitu 10 dikurang 5 nya yaitu dari G1, jadi sama dengan 0. 15 kurang 10 dikurang 5 hasilnya itu 0. Terus sel yang tidak memiliki isi yang ketiga yaitu
KP2 G3 sama dengan CP2 G3 kurang P2 kurang G3. Jadi nilai dari CP2 G3 yaitu 15 dan P2 nya yaitu 10, G3 nya yaitu 20. Jadi 15 kurang 10 kurang 20 sama dengan min 15. Jadi untuk sel yang tidak memiliki, yang keempat yaitu KP3 G1 sama dengan CP3 G1 sama dengan dikurang P3 kurang G1. Jadi nilai dari CP3 G1 yaitu 5, P3 nya yaitu 0, G1 nya yaitu 5 sama dengan 0. 5 dikurang 0 dikurang 5 hasilnya itu sama dengan 0. Jadi nah setelah seperti ini tabelnya belum optimal dikarenakan masih ada nilai negatif, yaitu negatif 10 dan negatif 15. Nah langkah selanjutnya kita harus melihat nilai yang paling negatif tertinggi. Jadi nilai negatif yang paling tertinggi yaitu 15. Terus dia itu terletak pada P2 G3, yaitu di sini P2 ke G3. Jadi di sini saya akan membuatkan jalur Nah, sel awal yaitu kita mulai dari G3 ke kiri bisa, ke bawah juga bisa, tapi saya akan memulai dari ke kiri, terus ke bawah, terus ke kanan lagi, lalu kembali ke sel yang pertama. Nah, jangan lupa pada sel pertama yaitu kita beri tanda positif. Sel kedua yaitu negatif, dan sel yang ketiga positif, dan yang keempat negatif. Di sini kita mencari pengalokasian negatif. Nah, pengalokasian negatif di sini terletak pada 60 dan 80. Terus kita mencari nilai negatif paling rendah antara 60 dan 80. Jadi nilai negatif yang paling rendah yaitu 60. Jadi di sini terdapat tabel perbaikan. Nah, di sini 60 dikurang 60 karena tandanya di sini negatif. Jadi kita isi di sini sama dengan 0, tapi kita juga bisa tidak menulisnya. Terus di sini 60 ditambah 0 sama dengan 60. Kenapa ditambah? Karena di sini tandanya positif. Jadi kita isi di sini 60. Terus di sini tandanya, jadi karena tandanya di sini negatif, jadi 80 dikurang 60 yaitu 20. Jadi kita isi di sini 20.
Terus karena nilainya di sini positif, nilainya positif, jadi 60 ditambah 10 yaitu sama dengan 70. Terus kita isi di sini 70. Sekarang kita masukkan sel yang ada isinya, yaitu di sini 50 dan di sini 10. Jadi ini tabel perbaikan. Jadi ini tabel perbaikan baru. Kita akan mengulangi langkah-langkah pada metode MODI untuk mengecek apakah tabel ini sudah optimal atau tidak. Jadi untuk mencari CP1G1 yaitu sama dengan P1 ditambah G1 sama dengan nilainya yaitu sebesar 5. Jadi P1 nya itu sama dengan 0 karena kita ingin mencari G1, jadi kita tulis di sini G1 sama dengan biaya itu sebesar 5, sehingga G1 sama dengan 5. 5 di sini diambil dari 5 dikurang 0 itu sama dengan 5. Jadi pada G1 itu kita tulis di sini sama dengan 5. Terus untuk mencari G2 nya yaitu CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan biayanya yaitu 10, sehingga P1 nya itu sama dengan 0. Sini kita tulis 0 ditambah G2 nya yaitu belum diketahui, jadi kita tulis G2 sama dengan biayanya itu 10, sehingga G2 sama dengan 10. Jadi 10 ini diambil dari 10 dikurang 0, sehingga G2 nya sini kita tulis G2 sama dengan 10. Terus untuk mencari P2 nya CP2 G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan biayanya yaitu 20, sehingga kita tulis di sini P2 karena P2 nya belum diketahui, lalu ditambah G2 nya di sini adalah 10, terus sama dengan biayanya 20 di sini. Jadi P2 itu sama dengan 10 diperoleh dari 20 dikurang 10, hasilnya itu 10. Jadi P2 nya kita tulis di sini P2 sama dengan 10. Terus untuk mencari P3 nya yaitu CP3 G2 sama dengan P3 ditambah G2 dikurang biayanya 10. Nah, biayanya di sini diambil dari sini. Jadi karena P3 nya belum diketahui, jadi kita tulis ini P3 ditambah 10 yaitu G2 sama dengan biayanya yaitu 10, sehingga P3 sama dengan 0 karena 10 dikurang 0 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari sel yang kosong. Nah, nilai sel yang kosong di sini yaitu P1 ke G3, P2 ke G1, P3 ke G1, dan P3 ke G3. Nah, di sini kita cari yaitu KP1 G3 sama dengan CP1 G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan nilai CP1 G3 itu sebesar 10 dikurang P1 nya yaitu 0 dikurang P1 nya dikurang G3 nya yaitu sebesar 5. Jadi 10 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 5. Terus untuk KP2 G1 sama dengan CP2 G1 dikurang P2 dikurang G1, jadi sama dengan nilai dari CP2 G1 yaitu 15 dikurang nilai P2 yaitu 10, terus dikurang nilai dari G1 yaitu 5, jadi sama dengan 0. Jadi untuk KP3 G1 sama dengan CP3 G1 dikurang P3 dikurang G1. Jadi nilai dari CP3 G1 yaitu 5, terus P3 nya yaitu 0 dan G1 nya itu 5. Jadi 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0.
Dan untuk KP3 G3 sama dengan CP3 G3 dikurang P3 dikurang G3 sama dengan CP3 G3 nya itu nilainya 20 dikurang P3 nya 0 dikurang G3 nya itu 5, jadi sama dengan 15. Nah, sehingga pada tabel ini sudah optimal karena sudah tidak memiliki lagi nilai negatif. Karena tabel ini sudah optimal, selanjutnya kita cari nilai dengan cara mengalihkan antara pengalokasian dan biaya dari pengalokasian tersebut, yaitu dengan cara 50 di sini 50 terus dikali 5 terus ditambah 10 lalu dikalikan lagi 10 lalu ditambah 20 lalu dikalikan 20 lalu ditambah lagi 60 lalu dikalikan biayanya 15 lalu ditambah 70 dikalikan biayanya sebesar 10, jadi hasilnya yaitu 2350. Jadi itulah cara pengerjaan model transportasi 1. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.